Setelah selesai mandi, Asam keluar dari dalam kamar mandi menghampiri sang istri yang masih duduk bersandar di kepala ranjang. "Aku sudah mandi, kemarilah," ucap Asam masih mengenakan handuk yang melingkar di pinggangnya. Bibah segera beranjak turun dari atas tempat tidur. Perlahan dia mendekat lalu mengendus tubuh sang suami. Beberapa detik setelahnya, Bibah bisa tersenyum karena tak merasa mual sedikit pun. Tanpa pikir panjang, Bibah segera memeluk Asam dengan erat. Dia seolah tak peduli jika sekarang suaminya masih bertelanjang dada. "Aku rindu sekali. Jika rindu menghinggapi, rasanya aku ingin langsung terbang ke Surabaya." Sejenak Asam terpaku. Ada sesuatu dari dalam dirinya yang tiba-tiba saja bereaksi saat didekap dengan begitu erat. "Astagfirullah, tidak. Aku harus menahan diri. Ingat, Sam, ada calon anak kamu di rahim Bibah sekarang," batin Asam. Merasa tak bisa menahan diri, Asam segera melepaskan pelukan sang istri dari tubuhnya. Bibah, aku pakai baju sebentar." "Heh?" Kening Bibah mengkerut sambil memandangi kepergian sang suami yang menghilang dari balik pintu walk-in closet. Di dalam ruangan itu, Asam berusaha mengatur napas seraya mengelus dada. 1 bulan lebih berpuasa membuat Asam lebih sensitif dengan sentuhan sang istri. Sedikit saja sentuhan Bibah membuat sekujur tubuhnya meremang. Ingin rasanya segera menyalurkan hasrat yang terpendam. Namun lagi-lagi dia takut menyakiti calon anaknya. Bahaya ini. Aku harus memanggil dokter dan memastikannya sendiri, gumam Asam. Malam ini Yuda menemui orang tua Yunita di rumahnya. Namun bukannya mendapati sang istri di sana, dia malah dikagetkan dengan sebuah fakta bahwa ibu Yunita tidak mengetahui jika anaknya itu menggugat cerai dirinya. Semenjak menikah, dia jarang kesini. Dia itu anak durhaka, tidak pernah menghargai orang tua, ketus ibu Yunita dengan tatapan sinisnya. Yuda nampak bingung dengan situasi saat ini. Apalagi dia tidak terlalu dekat dengan keluarga sang istri. Setahu saya dia sangat menghormati ibu dan saudaranya. "Halah, jangan percaya, dia tak..." "Stop, Bu," ucap seorang gadis SMA yang muncul dari balik pintu kamar. Dia melangkah menghampiri Yuda dan ibunya yang sedang mengobrol di ruang tamu rumah itu. Gadis itu menghentikan langkahnya tepat di hadapan Yuda. "Bang Yuda benar. Kak Yuni sangat menghormati ibu dan juga menyayangi saya sebagai adiknya. Dia tertekan hidup di sini, karena ibu selalu mengkekangnya. Dia tak pernah berniat untuk berbuat jahat, tapi ibu yang membuat dia jadi jahat." "Gisel," ibu berdiri dari posisi duduknya dengan sorot mata menyala marah. "Dasar anak tak tahu diuntung, bisa-bisanya kamu bicara seperti itu." "Gisel hanya bicara fakta, Bu. Kak Yuni sekarang mengasingkan diri ke Bandung. Itu semua juga karena ibu." Gisel kembali menoleh melihat Yuda yang berdiri di belakangnya. "Bang Yuda, saya mohon tolong kembalikan Kak Yuni. Hidupnya sudah terlalu berat. Jika bukan Bang Yuda, tidak ada lagi yang bisa melindunginya," ucap Gisel dengan mata berkaca-kaca. Yuda kembali menoleh, menatap ibu mertuanya yang nampak hening. Entah kenapa dia merasa semakin tidak rela melepaskan Yunita. Istrinya itu sudah banyak menderita. "Kalau begitu saya pamit, assalamualaikum." Yuda segera berbalik, melangkah keluar dari rumah sederhana itu. Nona Bibah tidak bisa mencium aroma yang menyengat, seperti pengharum mobil, parfum, dan sejenisnya. Jadi sekarang sebisa mungkin gunakan wewangian dengan aroma yang soft. Hal seperti ini sudah biasa terjadi dan tidak akan berlangsung lama. Jelas seorang dokter langganan keluarga Asam. Asam sengaja memanggil dokter itu datang ke rumah. Mendengar penjelasan sang dokter, membuatnya bisa bernapas lega. Dia pikir sang istri akan mengalami hal semacam ini selama 9 bulan. "Ada yang mau ditanyakan lagi?" tanya dokter wanita itu seraya memasukkan stetoskopnya ke dalam tas. "Tidak ada, Dok," jawab Bibah. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Dok," saut Asam tiba-tiba. Dia nampak ragu, namun dia pikir ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia punya. Mengingat hanya dia, Bibah dan dokter itu yang ada di kamar.
Mas mau nanya apa? Tegur Biba saat melihat sang suami malah melamun. Ah, itu. Asam nampak salah tingkah sendiri. Rasanya begitu malu untuk menanyakan hal yang begitu sensitif. Tentang hubungan suami istri apa boleh, Dok? Akhirnya pertanyaan itu tersampaikan juga. Terlihat Biba membulatkan matanya saat mendengar pertanyaan sang suami. Sungguh rasanya dia pun ikut malu. Sementara dokter malah terkekeh kecil melihat ekspresi kedua pasutri muda itu. Tentu saja boleh, tapi sewajarnya saja. Frekuensinya juga tidak boleh terlalu sering. Perlahan tapi pasti. Paham kan? Ahaha, terima kasih dok penjelasannya. Saya dan suami saya sudah paham kok, sahut Biba yang terlihat salah tingkah sendiri. Sementara Asam tersenyum sumringah seraya menatap sang istri. Dia seolah baru mendapatkan angin segar setelah keraguannya tentang hal itu. Kalau begitu saya permisi. Selamat beristirahat, Nona. Ucap dokter itu lalu beranjak keluar dari dalam kamar. Disusul Asam di belakangnya. Tak lama Asam kembali masuk sambil menutup pintu kamar. Dokter Nisa sudah pulang, Papa dan yang lainnya sedang istirahat. Lantas kenapa? Tanya Biba yang segera berdiri menghampiri sang suami. Mau melanjutkan hal yang tadi Mas tanyakan ke dokter? Tanya Biba sambil memicingkan matanya. Asam terkekeh kecil lalu mencium kening sang istri. Nanti saja, aku bisa tahan kok. Sepertinya kamu sudah lebih segar dari sore tadi. Apa kita bisa keluar sebentar? Kemana? Tanyanya heran. Mendengar pertanyaan sang istri, membuat Asam menegapkan kepalanya. Sebagai seorang calon ayah siaga, aku sudah mendapatkan informasi dari dokter tentang susu dan vitamin untuk ibu hamil. Jadi kita harus ke supermarket sekarang. Tapi Mas Asam baru saja pulang, apa tidak lelah? Kita bisa membelinya besok, ini sudah jam 8 malam. Ucap Biba khawatir. Asam menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak lelah sama sekali. Tangannya bergerak perlahan, menyentuh bagian perut sang istri yang masih rata. Insya Allah, mulai sekarang aku akan meluangkan waktu lebih banyak untuk kamu dan Bibu. Bibu? Biba tak habis pikir. Baru 1 hari dan sang suami sudah mempunyai nama panggilan untuk calon anak mereka. Ya, sebut saja begitu. Kedengarannya lucu bukan? Sudahlah, ayo kita jalan-jalan sebentar. Aku rindu menghabiskan waktu bersamamu. Asam meraih jilbab sang istri yang tergeletak di atas nakas, dan langsung ia pakaikan. Masya Allah, kenapa kamu semakin cantik saja? Sepertinya aku terlalu lama di Surabaya, sampai lupa kalau istriku secantik ini. Biba terkekeh lalu mencubit kedua sisi pipi Asam. Baru pulang tapi sudah pandai merayu. Memangnya di Surabaya tidak ada wanita cantik? Pasti banyak lah. Tidak tahu. Bagiku hanya kamu yang paling cantik. Definisi cantik itu bukan hanya tentang rupa, tapi juga hati dan akhlaknya. Semua itu ada pada dirimu. Lantas bagaimana bisa aku berpaling? Jika hati dan pikiranku sudah kamu kuasai. Perlahan Biba menganggukkan kepalanya paham. Alhamdulillah, tapi aku minta secinta apapun Mas padaku, jangan sampai menomorduakan Allah dan Rasul-Nya. Iya sayang, itu sudah pasti. Ayo jalan, nanti keburu tutup supermarketnya. Tanpa pikir panjang, Asam segera menarik tangan sang istri. Sepertinya obat yang diberikan dokter kandungan tadi sudah mulai bekerja. Hingga Biba tidak lagi merasa lemas dan juga mualnya mulai berkurang. 1 bulan berpisah jarak dan waktu membuat Biba dan Asam mempunyai banyak hal yang ingin mereka bagi di antara satu sama lain. Sesampainya di depan teras, tiba-tiba saja Biba menghentikan langkahnya saat melihat mobil sang suami di halaman depan. Kenapa? Ayo pergi, ucap Asam yang menoleh melihat sang istri yang tiba-tiba saja terpaku. Biba menggelengkan kepalanya seolah merasa trauma masuk ke dalam mobil. Aku takut mual lagi. Aku tidak bisa mencium pengharum mobil dan juga bau AC mobil. Bagaimana kalau kita naik motor saja? Asam menghela napas pelan. Sepertinya sang istri lupa jika dirinya tidak bisa mengendarai motor. Sayang, aku tidak bisa mengendarai motor. Ingat. Iya juga. Kalau begitu aku yang bonceng ya.
Itu motor boy masih ada, ucap Biba seraya menunjuk motor metik yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Biba, jangan nekat. Mungkin sebelum hamil aku bisa memakluminya, tapi sekarang tidak. Kalau begitu belanjanya ditunda saja. Ayo masuk. Hah, masuk? Tapi tadi katanya mau... Aku tidak akan membiarkan kamu mengendarai motor lagi, ucap Asam sambil terus menarik sang istri masuk ke dalam rumah mewah itu. Malam ini juga kamu mau ke Bandung? Tanya kakak Yuda saat melihat adiknya itu mengemas beberapa pakaian ke dalam tas. Iya kak, aku sudah mendapatkan alamat tempat Yunita tinggal. Rasanya aku tidak bisa membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Setidaknya aku harus memperjuangkan dia. Tolong jangan katakan apapun dulu kepada ayah dan ibu sebelum aku benar-benar memutuskan, ucap Yuda seraya memasukkan pakaiannya. Kakak Yuda kembali terdiam. Sejujurnya kedua orang tua mereka tidak lagi peduli dengan pernikahan Yuda dan juga Yunita, karena terlalu malu dengan aib yang disebabkan oleh keduanya. Kalau begitu kamu perjelas semuanya. Jika memang nanti pada akhirnya kalian sepakat untuk memulai hubungan lagi, kakak minta kamu datangi ayah dan ibu untuk meminta maaf. Walau bagaimanapun kamu sudah melukai hati ayah dan ibu setelah pernikahan kamu dan Biba batal. Jelas kakak. Sejenak Yuda tertegun. Entah bagaimana bisa dia melupakan hal itu. Kedua orang tuanya begitu kecewa kepadanya karena telah mencoreng nama baik keluarga. Meski kedua orang tuanya sudah merestui bahkan menikahkan dia dan Yunita, tetapi sampai detik ini dia belum pernah mengucapkan maaf kepada orang tuanya. Karena dulu dirinya begitu egois dan memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan Bibah kembali. Insya Allah setelah menemui Yunita, aku akan langsung membawanya ke hadapan ayah dan ibu. Yuda meraih dan langsung mencium tangan sang kakak. Kalau begitu aku pergi dulu kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini semua kembali kepada kegiatan masing-masing. Kedua orang tua Biba pun sudah pulang sejak pagi. Sementara Irfan pergi ke universitas tujuannya dengan diantar boy. Di dalam kamar mandi, Asam terlihat masih sibuk memijat tekuk leher sang istri. Karena pagi ini Biba kembali muntah. Morning sickness memang sudah biasa dialami ibu hamil di trimester pertama dan mungkin setiap pagi Biba akan mengalami hal yang sama. Bagaimana, sudah enakan? Tanya Asam saat Biba berbalik menatapnya. Perlahan Biba menganggukkan kepalanya seraya membersihkan mulutnya dengan tisu. Sudah mendingan. Mas Asam tidak perlu khawatir. Kalau mau pergi ke kantor silakan saja. Lagi pula di sini juga ada mama, bibi dan juga papa. Asam mengusap pipi sang istri dengan lembut. Sabar ya sayang, kata dokter ini tidak akan berlangsung lama kok. Iya mas, oh iya aku merindukan Ayu dan juga anak-anak Gang. Bagaimana ya kabar mereka sekarang? Kata Ayu sih ada beberapa relawan lain yang ikut mengajar. Tapi aku tetap saja sangat merindukan mereka. Tiba-tiba saja raut wajah Biba berubah menjadi sendu. Dia rindu suasana mengajar meski dalam keterbatasan tempat. 1 bulan ini dia benar-benar full menghabiskan waktunya di rumah kedua orang tuanya. Tadinya dia berpikir dia bisa kembali mengajar, tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan. Terlebih dia tidak bisa mencium aroma pengharum mobil dan juga AC mobil. Melihat raut wajah sendu sang istri, membuat Asam ikut berpikir bagaimana caranya dia bisa membawa sang istri menemui anak-anak. Kamu tenang saja, nanti aku akan pikirkan caranya. Sekarang aku ke kantor dulu. Aku akan langsung pulang setelah pekerjaanku selesai. Iya mas, ayo aku antar ke depan. Asam meraih dan langsung menggenggam tangan sang istri. Mereka berjalan beriringan keluar dari dalam kamar. Mira melangkah dengan cepat menuju lobi ketika mengetahui bahwa hari ini Asam kembali masuk kantor. Dia menarik senyuman tipis saat melihat Asam muncul dari balik pintu lobi. Hai Sam, akhirnya kamu pulang juga. Asam menghentikan langkahnya tepat di hadapan Mira. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Bagaimana dengan proyek dari Pak Arif? Apa berjalan lancar 1 bulan ini? Mira dan Asam kembali melangkah beriringan menuju lift.
Progresnya lumayan bagus. Meskipun aku sendiri, tapi aku bisa menanganinya dengan baik. Kamu tidak meragukan kemampuanku, kan? Tanya Mira seraya terus melangkah beriringan dengan Azam. Ya, tentu saja tidak. Aku tahu kamu mampu melakukannya, jawab Azam. Langkahnya terhenti tepat di depan lift. Hari ini mungkin Revan pulang. Kamu tidak mau menjemputnya di bandara? Hah? Aku? Memangnya dia orang yang begitu spesial sampai aku harus menjemputnya di bandara? Kamu ini ada-ada aja, Sam. Aku pikir hubungan kalian istimewa. Azam menoleh menatap sang sahabat yang sedang berdiri di sampingnya. Sejenak Azam nampak ragu untuk menyampaikan berita tentang kehamilan Biba. Dia ragu apakah Mira akan ikut bahagia mendengar kabar bahagia tentang keluarga kecilnya. Kamu kenapa melihat aku seperti itu? Tanya Mira heran. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa sekarang Biba sedang hamil anak kami. Dek. Seketika Mira terpaku dengan ekspresi wajah yang tak bisa diartikan. 1 bulan ini dia mencoba untuk menata hati dan perasaannya. Dia pikir sudah bisa merelakan Azam sepenuhnya. Tapi ternyata dia salah. Hatinya masih saja sakit. Mira, are you okay? Mira kembali menatap Azam, mencoba untuk tersenyum walau sulit. I'm okay. Besok aku akan mampir menyapa Biba. Sudah lama kami tidak bertemu. Rasanya hati Azam sedikit merasa lega saat melihat Mira menyambut dengan baik berita darinya. Dia pikir kehadiran Revan benar-benar berpengaruh banyak untuk mengubah sikap Mira yang biasanya sangat egois. Boleh, tapi sekarang Biba sedang tidak tinggal di apartemen. Kami memutuskan untuk tinggal di rumah kedua orang tuaku dulu sampai kondisinya lebih baik, ucap Azam. Itu lebih baik. Wanita hamil sepertinya tentu saja harus selalu dalam pengawasan. Ting, pintu lift terbuka. Azam segera masuk lalu disusul Mira setelahnya. Terlihat Mira berdiri di belakang Azam dengan kepala tertunduk. Dia mencoba untuk tetap terlihat kuat meski jujur hatinya benar-benar patah kali ini. Malam ini setelah selesai makan malam bersama dan mengobrol bersama ibu mertuanya, Biba naik ke lantai 2 menghampiri sang suami yang sudah masuk ke kamar lebih dulu. Terlihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saat membuka pintu kamar dari kejauhan, Biba bisa melihat suami sedang duduk di atas sajadah, sambil membaca kitab suci Al-Quran. Masya Allah, sejak kapan Mas Azam selancar itu membaca Al-Quran? Ucap Biba pelan. Sesaat Biba tak meninggalkan posisinya. Dia terus memperhatikan bagaimana sang suami membaca ayat demi ayat yang menyejukkan hati. Hingga setelah beberapa lama, Biba segera mendekat saat sang suami sudah selesai mengaji. Sejak kapan Mas Azam selancar ini membaca Al-Quran? Tajwidnya juga bagus. Azam segera berdiri dari posisi duduknya, menatap sang istri yang sedang duduk di tepi ranjang. Sejak musibah di Surabaya, sedikit-sedikit aku belajar lagi. Kalau ada waktu luang. Kenapa? Kamu terpesona ya? Aku akui kali ini aku sangat terpesona. Biba memajukan tubuhnya dan tanpa ragu mengecup pipi sang suami. Itu hadiahnya. Tangan Azam bergerak menyentuh pipinya yang mendapatkan satu kecupan dari sang istri. Hanya ini, tidak bisa lebih. Biba terkekeh. Maunya apa? Pertanyaan Biba benar-benar membuat Azam salah tingkah sendiri. Sebenarnya aku ingin menahan, tapi sepertinya malam ini tidak bisa. Kedua lengan Azam melingkar di pinggang ramping sang istri. Aku mau kamu, sekarang juga. Tanpa menunggu persetujuan sang istri, Azam langsung mendaratkan satu ciuman di bibir ranum itu. Sepertinya malam ini dia akan menyalurkan kerinduan yang sudah tertahan sekian lama. Dengan satu gerakan tangan sang suami, Biba sudah terbaring di atas ranjang. Dia menatap Azam yang saat ini berada di atas tubuhnya. Ingat kata dok? Iya, ingat. Pelan-pelan tapi pasti. Begitu kan? Sanggahnya. Biba terkekeh mendengar ucapan sang suami. Sementara Azam tanpa basa-basi kembali menenggelamkan wajahnya di jeruk leher sang istri. Menyesap dengan begitu dalam. Gerakan bibirnya terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Biba hanya bisa memejamkan matanya seraya mencengkeram erat ujung bantal. Sekujur tubuhnya meremang saat sentuhan bibir sang suami semakin menjalar turun. Setelah beberapa saat, Asa menghentikan aktivitasnya. Ditatapnya sang istri dengan mata sayu yang tak biasa. Aku akan pelan-pelan. Jangan ragu untuk memintaku berhenti jika kamu tidak sanggup, paham? Biba menganggukkan kepalanya tanpa bicara walau sepatah kata. Revan yang baru saja tiba di Jakarta terpaksa memutar arah, karena tiba-tiba saja Mira meneleponnya. Dengan diantar mobil taksi, Revan memasuki area perumahan tempat Mira tinggal. Raut wajahnya terlihat begitu khawatir karena saat menelepon tadi sepertinya Mira sedang menangis. Sesampainya di depan rumah Mira, Revan segera keluar dari dalam taksi. "Pak, tunggu saya di sini. Saya akan bayar sesuai tarif," ucap Revan kepada supir taksi itu. "Baik, Mas." Revan berbalik melangkah cepat menuju teras rumah Mira. Ketika dia meraih handle pintu, ternyata tidak terkunci. Karena merasa sangat khawatir, dia pun langsung masuk saja. Dengan langkah terburu-buru, Revan menyusuri setiap ruangan hingga akhirnya dia bisa menghela napas lega. Saat mendapati Mira sedang duduk di sofa ruang tengah sambil menonton televisi. Mira melambaikan tangannya ketika melihat kedatangan Revan. "Kamu datang juga, sudah makan?" "Astagfirullah Siti Julida, kamu pikir aku bisa makan ketika mendapatkan telepon dari kamu tadi? Aku pikir kamu sedang berusaha bunuh diri atau semacamnya. Aku jadi overthinking sendiri tahu." Mira berdiri dari posisinya, menatap Revan dengan kening mengkerut. "Kenapa kamu jadi marah?" "Aku tidak marah. Aku hanya..." Revan berusaha mengatur nafasnya yang masih tersengal-sengal. Dia segera duduk di sofa sambil meraih sebotol air mineral di atas meja. Mira pun langsung ikut duduk di samping Revan, ditatapnya pria itu sambil berpangku tangan. "Kamu khawatir padaku?" Aku..." Revan nampak gelagapan saat mendapatkan pertanyaan seperti itu. "Hah? Tidak juga. Aku cuma tidak mau kamu mati konyol karena menangisi suami orang." Mira kembali tertunduk. Jujur saja, tadi dia memang menangis terseduh-seduh meluapkan segala kesedihannya. "Ya, tadi aku memang menangis karena dia." Tangan Revan mencengkeram erat. Jujur, dia mulai jengah karena Mira yang sampai sekarang masih saja menangisi seorang pria yang jelas-jelas tidak bisa dia miliki. "Aku pikir umur itu adalah patokan seseorang untuk menjadi dewasa. Tapi ternyata tidak juga. Contohnya kamu masih saja kekanak-kanakan," ketus Revan. Revan menoleh menatap Mira yang duduk di sampingnya. "Mira, please dengarkan aku. Jangan menggenggam apa yang tidak muat di tangan. Jangan mengejar jika langkah kakimu tidak sampai. Pandangan kamu tentang dunia masih terlalu sempit. Kamu pikir hanya Asa pria di dunia ini. Dasar bodoh." Mira menoleh menatap Revan dengan kesal. "Kamu kenapa sih suka sekali mengatai aku bodoh? Jika memang pandanganku tentang dunia itu terlalu sempit, sekarang tunjukkan siapa pria yang bisa membuat aku melupakan dia. Siapa?" "Aku." Revan mendekat dengan sorot mata tajam. Entah kenapa dia tidak sesantai biasanya. "Aku juga laki-laki, sama sepertinya. Selama ini aku selalu ada di saat kamu terpuruk karenanya. Kamu pikir aku pekerja sosial yang dengan senang hati membuang-buang waktu hanya untuk mendengar keluh kesahmu? Dasar tidak peka." Revan segera bangkit dari posisi duduknya dan melangkah menuju pintu keluar. "Van, kamu mau kemana?" sahut Mira yang belum meninggalkan posisinya. Langkah Revan terhenti. Dia berbalik memandangi Mira yang nampak bingung karenanya. "Mulai sekarang jangan hubungi aku dan jangan muncul di hadapanku kalau kamu belum bisa melupakannya. Ganteng-ganteng begini aku juga punya hati. Aku mau pulang, assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ucap Mira masih dengan tatapan tak percaya. Revan kembali berbalik, melanjutkan langkahnya keluar dari rumah itu. Sementara Mira masih diam terpaku di posisinya. Apa dia cemburu? Dia suka padaku.